الثواب سبحانه وتعالى بنية حسن الخاتم عند الموت بعد فرد الهدى وعلى حضرة سيد رسول الله قد جمع فارسلين والعلي بسم جمعنا بسم الإمام النووي والدينا والدكم والدك المسلمين جميعا سنة والد والوالدة ومن أمر هذا المسجد سابقا الحقا أن الله يدعو الشيوم الرحمة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى سائر الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النبت ويا أهل النور أما بعد. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Qomar semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua ditakdir dan diizinkan kembali oleh Allah untuk sama-sama beriktikaf di masjid yang mulia ini. Sama-sama kita thalabul ilmi, mencari dan menghidupkan ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di sini membuahkan duduknya kelak kita di sana di surganya Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala cita-cita dan hajat. Setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah, kita sampai pada bagian terakhir dari hadis yang ke-38, di mana Nabi menceritakan hadis ini dari Allah alias hadis qudsi. Di situ dilanjutkan, wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsil mu'min yakrahul maut wa ana akrahu musa'atah. Wa ma taraddadtu, dan tidaklah aku bimbang, mudahnya ragu, an syai'in, dari sesuatu. Tidaklah aku Allah bimbang dari sesuatu, ana fa'iluhu, yang mana aku akan melakukannya, taraddudi, sebagaimana bimbangnya aku, an qabdi nafsil mu'min, dari mencabut nyawa seorang mukmin, yakrahul mauta, yang dia tidak suka kematian. Wa ana akrahu musa'atah, sedangkan aku tidak suka untuk membuat musa'atah, melakukan sesuatu yang tidak dia suka, atau kejelekan, atau sesuatu yang tidak disukai. Musa'atah, gangguan terhadap hamba tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini
Hadis qudsi ini dan sebuah hadis-hadis yang sebelumnya itu sebetulnya seperti majas. Majas itu kalimat yang diucapkan tidak sesuai arti asli. Di sini disebutkan aku ini enggak ragu, tidak bimbang seperti bimbangnya aku saat pengen nyabut seorang hamba yang mukmin, sedangkan hamba yang mukmin ini enggak suka kematian. Jadi ada hamba Allah yang dicintai oleh Allah, dia ini tidak suka dengan kematian, sedangkan Allah pengen memanggil dia. Maka yang seperti ini menjadikan Allah bimbang alias ragu. Maka yang dimaksud ragu di sini, mosok Tuhan kok ragu, Tuhan kok bimbang, ini bagaimana? Maka itu namanya majas, menunjukkan bahwasanya hamba ini memang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya niku kados misal kula panjenengan mau lewat kemudian di situ ada orang yang kita sungkani, ada orang yang sangat kita hormati, tentu kita nggak berani lewat di situ. Mau lewat ragu-ragu, lewat pendak, tapi saya ada sesuatu yang penting di sana, harus lewat sini. Nah itu gambarannya seperti itu. Maksudnya menjadikan orang bimbang ketika mau lewat karena ada orang yang sangat dia hormati, misalkan seperti itu. Nah, di sini menunjukkan hamba Allah ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Kedudukannya tinggi di sisi Allah, sehingga Allah mengatakan ketika aku ingin mencabut nyawanya sedangkan dia belum ingin mati, maka itu menjadikan Allah ragu. Nah, para ulama sebagaimana disebutkan di kitab Faidul Qadir niku menyebutkan arti di sini Allah ragu ini apa? Pertama, ya ada dua arti setidaknya di situ. Pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin mencabut nyawa orang yang sangat dicintai, hamba yang sangat beriman ini tadi. Itu nunggu dulu sampai hamba itu benar-benar hatinya rindu pengen ketemu Allah, rindu pengen ketemu Rasulullah, rindu pengen ketemu orang-orang soleh yang dia kagumi. Kalau sudah di hati hamba tersebut rindu pengen ketemu Nabi, benar-benar wes pengen ketemu Nabi, maka di situ baru Allah nanti akan mencabut nyawa hamba tersebut. Jadi sungkane Gusti Allah, tanda kutip ragunya Allah itu maksudnya nunggu hamba ini benar-benar ketika dicabut nyawanya itu hatinya benar-benar rindu pengen ketemu Allah, rindu pengen ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang-orang soleh. Makanya diceritakan itu ada orang-orang yang ketika wafatnya itu ditunggu oleh Allah sampai punya hati yang seperti ini, rindu sama Rasulullah benar-benar, baru dicabut nyawanya. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu dalam riwayat saking rindunya sama Nabi, hatinya seakan-akan kebakar. Sampai orang itu kalau dekat Sayyidina Abu Bakar, bau mulutnya itu kayak ada daging yang dibakar gitu, dipanggang gitu. Para ulama ahlul ma'rifah mereka mengatakan itu Sayyidina Abu Bakar karena saking menahan rindu hatinya sampai kayak seakan-akan terbakar, pengen ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, akhirnya Sayyidina Abu Bakar itu wafat, diambil nyawanya oleh Allah, dicabut dalam keadaan rindu yang memuncak, pengen ketemu Rasulullah dengan keinginan yang sudah nggak bisa ditahan lagi. Wes bener-bener rindu pengen ketemu Nabi, baru diambil itu nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata ulama, kematian mati karena rindu kepada Allah atau rindu kepada Rasulullah sehingga membuat dia sampai wafat, itu adalah
syahadah kubro, kematian mati syahid yang tertinggi. Jadi mati syahid itu ada tingkatan-tingkatannya, Pak. Wong nek berjuang di Palestina niatnya ikhlas lillahi kalimatillah, mati syahid. Orang yang membela negaranya, membela dari penjajah seperti para pejuang kita dulu, niatnya ikhlas lillahi ta'ala, mati syahid. Tapi tingkatannya macam-macam. Tingkatan tertinggi itu kalau ada orang mati gara-gara rindu pengen ketemu Rasulullah. Mati kepikiran wis urip dan anak kabeh kepikiran Nabi, pengen ketemu Nabi atau pengen ketemu Allah. Rindu yang mendalam sampai membuat dia sakit dan akhirnya meninggal. Kematian sebab rindu seperti ini itu adalah kematian syahadah, mati syahid yang paling tinggi, dan itu dicapai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Begitu juga diriwayatkan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau ketika menjelang wafatnya itu nangis terseduh-seduh. Ditanya, ma yubkika, wahai Imam Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, apa yang membuatmu menangis? Engkau ini kan putranya Ali bin Abi Thalib, putranya Siti Fatimah, cucunya Rasulullah itu engkau, orang yang disayang oleh Nabi itu engkau. Apa yang membuat engkau menangis, wahai Sayyidina Hasan? Maka beliau menjawab, Bapak, aqdumu ala sayyidin lam arah. Aku akan berjumpa dengan seorang pemimpin yang belum pernah aku saksikan ada manusia seindah itu. Saking rindunya sama Rasulullah, aku akan bertemu dengan seorang pemimpin, yaitu kakekku, yang tidak ada manusia seindah wajah itu. Dalam keadaan rindu yang seperti itu, baru ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mati dengan syahadah kubro, kematian syahid yang tertinggi. Begitu juga Sayyidina Bilal muadzinu Rasulillah. Beliau salah satu orang yang tukang adzan di zaman Nabi, orang yang selalu bangunin Nabi kalau waktu sholat. Nabi diingatkan oleh Sayyidina Bilal, terutama ketika fajar. Sampai Nabi pesan, arih Nabi ya Bilal, wahai Bilal, kalau sudah masuk waktu adano, biar aku ini seneng, aku nyaman, karena aku seneng kalau dengar adzan dan aku seneng akan melaksanakan sholat. Orang yang begitu dekat dengan Rasulullah, dulunya seorang budak yang hitam, yang tidak ada nilainya di mata manusia, tapi berubah mengikuti Rasulullah menjadi manusia yang mulia, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika wafatnya Rasulullah, beliau sudah wafat, Sayyidina Bilal ini nggak mampu lagi untuk hidup di Madinah, karena setiap melihat masjid, melihat ini itu, teringat sama Nabi. Beliau teringat Nabi, sedih nggak karu-karuan, nggak bisa nggak neteskan air mata. Akhirnya karena supaya menetralkan diri ini biar gak nangis terus karena ingat Nabi, akhirnya gak bisa aktivitas apa-apa saking rindunya sama Nabi, beliau akhirnya hijrah pergi ke Syam. Setelah sekian lama, singkat cerita, di Syam itu beliau akhirnya sakit. Saat itu menjelang wafatnya beliau, istrinya lihat beliau dalam keadaan yang begitu payah gitu, loro, terus susah payah, sampai istrinya itu kasihan. Wah hazanah, duhai betapa susahnya suamiku, betapa susahnya aku melihat suamiku seperti ini. Maka Sayyidina Bilal saat itu menjawab, bal wa torobah, wahai istriku, jangan keliru, justru wa torobah, betapa bahagianya aku. Wa tarabah, betapa bahagianya aku. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Besok aku akan ketemu dengan Nabi Muhammad dan kelompoknya Nabi Muhammad yang ada di alam sana. Jangan katakan wah susah, enggak, aku enggak susah sama sekali. Justru saat ini adalah saat-saat detik-detik di mana aku sangat-sangat bahagia. Ghadan nalqal ahibbah, karena besok aku akan berjumpa dengan para kekasihku
yaitu Nabiku Muhammad dan para sahabat-sahabat yang telah mendahului aku. Subhanallah, rindu ketemu Nabi, rindu pengen ketemu sahabat-sahabat Nabi. Dalam keadaan yang seperti itu, baru seorang mukmin yang seperti ini dicabut nyawanya oleh Allah. Sebelum ada rasa rindu di hati yang begitu dalam kuat tadi itu, seakan-akan Allah ragu, mau nyuruh nyabut, malaikat Israel cabut, ragu karena sungkan dengan hamba tersebut. Seakan-akan seperti itu, menunjukkan hamba itu memang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ash-Shibli juga sama. Imam Ash-Shibli ini seorang ulama yang luar biasa. Itu ketika beliau di malam wafatnya beliau juga sama, hatinya dipenuhi rindu sama Rasulullah. Sepanjang malam itu, satu malam ketika beliau wafat itu, semalam suntup itu beliau mendendangkan sebuah syair pujian terhadap Rasulullah. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wajugal maimunu hujjatuna yawma ya'tin nasu bil hujaji. Bait ini diulang-ulang oleh beliau. Kullu baitin anta sakinuhu, wahai Rasulullah, setiap rumah yang engkau datangi wahai Nabi, laisa muhtajan ila suruji, maka rumah tersebut tidak perlu lampu lagi karena terang benderang dengan kedatanganmu wahai Nabi. Wajhukal maimunu hujjatunya, wajahmu yang begitu indah bercahaya itu adalah sebagai dalil keselamatan kami sebagai umatmu wahai Rasulullah kelak di hari kiamat. Kami tidak punya amalan apa-apa yang bisa kami banggakan, kami cuma mengandalkan engkau Nabi kami yang akan memberikan syafaat. Yauma ya'tin nasu bil hujaji, di saat para manusia mengandalkan hujahnya masing-masing, tidak ada saat itu yang kami andalkan kecuali syafaat darimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bait ini diulang-ulang beliau sepanjang malam. Menjelang di saat malam itulah beliau diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang sudah rindu pengen ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna pertama menurut para ulama. Wa ma taraddatu an say'in ana fa'iluhu kataraddudi an qabdil nafsil qabdi nafsil mu'min. Aku enggak ragu, enggak bimbang melakukan sesuatu. Lawang Tuhan, enggak ada ragu, enggak ada bimbang. Tapi ketika mencabut hamba yang soleh, yang sangat aku cintai, seakan-akan tanda kutip Allah ragu. Sampai ditunggu dulu hatinya ketika sudah rindu pengen ketemu Allah, rindu pengen ketemu Rasulullah. Di saat yang seperti itu dia memang sudah menginginkan bertemu Allah, bertemu Rasulullah, baru dia diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istimewanya mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang soleh, para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang hidupnya diabdikan, diwakafkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua, makna kenapa kok tanda kutip Allah ini di sini menyebutkan bimbang atau ragu? Ini adalah maksudnya izalatu karahatil maut. Allah menghilangkan rasa kebencian terhadap kematian. Semua manusia, mau orang biasa, mau orang yang mulia, bahkan para wali sekalipun, secara manusiawi itu semuanya benci kematian. Karena dengan kematian akan pisah sama keluarganya, pisah sama anaknya, pisah sama muridnya, pisah sama tempat ngajinya, pisah sama tempat ibadahnya, pisah sama bacaan Quran, akan pisah semua. Orang manusia itu punya sifat naluri manusiawi, mereka semua itu ya gak suka mati, pengen hidup. Bahkan orang-orang soleh, orang-orang yang para walinya Allah juga gak seneng kematian, karena akan pisah dengan semua ibadah yang dia rasakan nikmatnya tadi itu, pisah sama keluarga dan seterusnya. Nah, ketika ada orang mukmin yang seperti ini, hatinya belum pengen mati, alias dia ini masih benci, ada rasa manusiawi benci dengan kematian tadi itu, maka seakan-akan Allah di situ tanda kutip ini tadi bimbang, ditunggu dulu sama Allah sampai dia benar-benar pengen
meninggalkan dunia ini. Contoh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, itu beliau ketika sudah sumpek karena rakyatnya itu diatur wis angel, sampai saat itu kaum muslimin terbelah menjadi dua. Ada yang bela beliau kan pemimpin khalifah yang sah, pemimpin yang hak, yang benar, itu Sayyidina Ali. Tapi ada kaum muslimin di golongan sebelah yang membenci beliau, bahkan sampai terjadi peperangan itu. Itu saking sumpeknya beliau melihat hiruk pikuknya dunia, pengen saling rebut kekuasaan, pengen saling rebut pengaruh dan seterusnya. Saking malese ngeti wong-wong iki Sayyidina Ali pengen wis ning akhirat ae lah, sumpek ning donya iki. Ruwet wong-wong diatur, diarahno, dibimbing, sudah tidak mau semua nih orang-orang ini. Banyak yang bangkang ini. Sampai Sayyidina Ali saat itu ditanya orang-orang yang mereka memberontak kepada engkau wahai Sayyidina Ali di perang Siffin dan lainnya itu, apakah amusyrikунahum, apakah mereka itu orang yang musyrik? Kalau sudah mereka orang musyrik, maka kami siap tempur habis-habisan untuk membunuh mereka semuanya. Maka dijawab oleh Sayyidina Ali, la minasyirki farru. Enggak, mereka bukan orang musyrik, mereka cuma beda pendapat aja sama saya. Terus ditanya lagi, amunafikunahum, apakah mereka itu orang-orang yang memberontak kepada engkau itu apakah golongan munafik? Kalau mereka memang orang munafik, maka kami pun siap untuk menghabisi mereka. Karena orang munafik itu sebetulnya nggak beriman sama Allah sama Rasulullah. Maka dijawab Sayyidina Ali, la innal munafiqina la yadhkuruna Allah illa qalila. Enggak, mereka bukan orang munafik. Orang munafik itu nggak berzikir kepada Allah kecuali sedikit, sedangkan mereka ahli berzikir. Kemudian ditanya lagi, lalu fama haluhum, terus mereka itu yang tidak cocok dengan kepemimpinanmu wahai Sayyidina Ali, mereka itu siapa, statusnya bagaimana? Dijawab oleh beliau, ikhwanana atau ikhwanuna baghaw alaina, mereka ya saudara kita, seiman seislam, cuman mereka tidak cocok dengan kita, mereka memberontak kepada kita, tidak cocok dalam segi politik kekuasaan. Maka saat itu ketika sudah terjadi luar biasa fitnah saat itu, Sayyidina Ali sampai angan-angan wis udah berangkat ke akhirat aja wis. Di dunia ruwet, orang-orang ini diatur supaya bagus, dibimbing supaya tambah bagus, malah pengen saling perang, saling nyerang. Sampai Sayyidina Ali, kata ulama saat itu beliau sampai bosen di dunia, ngeti wong-wong itu angel diatur, angel dibimbing, sampai beliau bosen, pengen segera wafat, pengen segera mati, ketemu Allah, ketemu Rasulullah SAW. Wes bosen ning dunia. Akhirnya dalam keadaan yang seperti itu, wes bosen ning dunia, lalu beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti ini ada yang seperti itu. Ada lagi siapa itu namanya Imam Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak juga sama. Ning dunia ini ruwet, akhirnya ketika wafat itu beliau ngomong limithli hada falyamalil amilun. Wes dunia ini ruwet ini loh, akhirat yang begitu indah, yang begitu luar biasa, yang seharusnya direbutkan. Bukan dunia, bukan kekuasaan, bukan harta, tapi ini loh akhirat. Limithli hada falyamalil amilun. Seharusnya orang-orang yang pengen berusaha menjadi orang-orang yang beruntung, bukan rebutan dunia tapi rebutan ini loh akhirat, beramal sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Imam Makhul Asyami. Makhul Asyami ini terkenal orang yang hidupnya susah tok, duit gak duit, ini gak duit, terkenal paling susah, gak pernah guyu, gak pernah, saking susahnya hidup ini. Ya loro, ya ini kekurangan, ya ini, ya itu, wes macem-macem, semua ujian itu tumplek-blek seakan-akan. Sampai tidak pernah senyum, tidak pernah ketawa, saking susahnya hidupnya beliau. Tapi ketika pas mau wafat beliau ketawa. Tumben nih, seumur-umur tidak ada orang lihat beliau ketawa, ini pas mau wafat tertawa. Maka ditanya sama orang-orang yang ada di sekitarnya, lima datat hak, wahai imam, kenapa engkau sekarang baru tertawa? Maka dijawab oleh beliau, lima la authak wa qad jana firaquman kuntu uhaddiruh wa suratul qudumi ala man kuntu arjuh wa amuluh.
Kenapa aku nggak ketawa? Karena aku akan segera meninggalkan segala sesuatu yang bikin aku susah dan akan ketemu dengan yang maha mengabulkan cita-cita dan keinginan dan tidak pernah membuat hambanya susah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia sisine susah tok, sumpek tok, masalah tok. Wes sekarang aku pengen ketemu sama Allah. Saking sumpeknya di dunia, akhirnya pengen ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang soleh sampai seperti itu. Ada lagi yang namanya Abul Husain Al-Maliki. Beliau ketika sudah wafat, itu ada orang soleh yang bermimpi ketemu sama beliau. Dan mimpi orang soleh itu kan bisa dijadikan pelajaran. Mimpi itu kalau dijadikan pelajaran, diambil sisi positifnya, itu boleh-boleh saja agar kita nambah semangat ibadah dan lain-lain. Tapi kalau mimpi dijadikan dalil hukum halal haram nggak boleh. Tapi nek mimpi dijadikan supaya kita itu ngambil pelajaran biar tambah semangat ibadah, tambah semangat beramal, nggak apa-apa. Mimpinya orang soleh itu juga termasuk sesuatu yang diperhitungkan di dalam agama. Cuman ranahnya itu tadi agar membuat semangat kita dalam ibadah. Apa mimpinya ketika beliau sudah wafat? Ada orang soleh bermimpi, wahai Imam Abul Husain Al-Maliki, kamu di akhirat, di alam barzah sudah menemukan apa yang Allah kasih terhadap engkau? Maka beliau menjawab, jangan tanya soal itu. La tasal lakinni takhallastu min dunyakum wadirah. Wes tidak usah tanya tentang itu. Pemberian Allah luar biasa, tidak bisa tak sifatkan sudah. Tidak usah kau tanya di akhirat itu enaknya gimana. Wes enak pol pokoknya. Tapi yang paling penting, alhamdulillah saya sudah bahagia, selamat dari dunia kalian yang buat aku susah, yang buat aku ruwet. Sementing aku wis keluar dari dunia yang isinya cuman ruwet bulet, wis aku alhamdulillah seneng iso bebas dari susahnya hidup di dunia, ketemu dengan kehidupan yang sangat luar biasa di akhirat. Sampai seperti itu. Ini orang-orang soleh. Nah, inilah yang dimaksud dalam hadis ini, aku tidak bimbang terhadap sesuatu yang ingin aku lakukan. Hadis qudsi ini tadi Allah SWT dalam firman-Nya di hadis qudsi ini, seperti aku bimbang ketika ingin mencabut nyawa seorang hamba yang aku cintai. Sedangkan hamba tersebut ketika dicabut nyawanya, dia masih pengen hidup di dunia. Dia masih nggak suka kematian. Maka seakan-akan ditunggu oleh Allah sampai hatinya rindu pengen ketemu Allah, rindu pengen ketemu Rasulullah, bener-bener sudah nggak pengen di dunia lagi, baru dicabut. Ada lagi yang wes bosen nih dunia karena sudah sudah kacau, udah karu-karuan, wes sumpek. Ada yang dikasih penyakit, ada yang ini itu, keluarganya ini itu sumpek nih dunia. Padahal orang soleh ini, tapi diuji dengan banyak ujian, akhirnya wes bosen nih dunia, wes mati ya wes. Nah, baru seorang yang seperti ini diambil nyawanya ketika hatinya sudah nggak ada kebencian terhadap kematian, karena dia memang sudah sumpek hidup di alam dunia. Ini kadang-kadang kalau kita jumpai wong-wong yang terlalu tuwek ngoten niku nggih, umure wis 100, jalan sudah tidak kuat, niku kan wis sumpek ning donya, mangan sudah tidak terasa. Niki iki sego apa bubur apa ini manis apa pahit terus gak rasa kabeh. Wis owah kabeh, rasane ngilat terus gak kerasa kabeh. Orang seperti itu ada itu kita masih jumpai itu orang yang seperti itu. Pengen mati tapi gak mati-mati. Wis sumpek ning donya wis gak enak kabeh, tapi gak mati-mati. Ada yang malah seperti itu. Nah, Allah itu kalau mencabut hambanya yang soleh itu seperti itu tadi, ditunggu sampai hatinya tidak ada rasa benci terhadap kematian karena dipenuhi dengan kerinduan, atau karena memang sudah bosen hidup di dunia, baru dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan hamba tersebut, orang-orang soleh itu, para walinya Allah lebih-lebih seperti itu, maka mereka adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semoga
kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, atau hamba-hamba Allah yang mencintai para wali-walinya Allah, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita di akhirat dikumpulkan bersama hamba-hamba tersebut, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hadza minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.